Internasional Piungan. Mantap. Pengrajin, yang saya sebut dengan pengrajin, kita akan bekerja sama dengan UNEP. UNEP ini United Nations ya, dengan program mereka untuk pengembangan pengrajin di Katingan yang memang ikut dengan programnya kita. Stepnya dan itu ada step ya, level-level yang tuh ya, bagian-bagiannya ya. Nah yang pertama ini adalah bagian dengan para petani rotannya, karena mungkin juga nanti ibu bisa bilang mungkin di wilayahnya ada petani rotan ya, bisa bekerja sama juga dengan kami untuk menyuplai rotan-rotan yang bersertifikat ya, dan untuk mendapatkan sertifikat itu bisa bergabung nanti dengan petani, organisasi petani yang sudah ada, yaitu P2FK, di mana P2FK ini memang di bawah asuhan Pemda juga ya Pak ya, Mas Ega ya. Oke. Kita pun membantu para petani itu untuk mensertifikasi hutannya, karena kita tahu untuk mendapatkan rotan kita membutuhkan hutan. Dan kami berharap rakyat atau masyarakat di Kalimantan ini tidak lagi mudah mengkonversi hutannya menjadi yang lain-lainnya ya, dan juga mencegah kayak semacam illegal mining atau yang lain-lainnya, supaya hutan di Kalimantan tetap bisa lestari. Itu tujuan kami, sehingga kami membantu para petani itu bisa mensertifikasi hutan-hutan anggota-anggota hutannya ya, itu sebanyak 3.500 hektar di 5 tahun ke depan. Nah ini teman kami P2RK yang memang sudah memiliki anggota sekitar 300 petani dari 7 kecamatan ya, tersebar di 7 kecamatan, dan mereka memang sudah memiliki sertifikat FSC, di mana P2RK ini memiliki sertifikat FSC untuk forest manajemennya dan kami sebagai simulasinya. Dan untuk bisa supaya produk kami ini bersertifikat FSC, maka kami pun harus mensertifikasi para pengrajin kami menjadi certified FSC home weaver. Jadi nggak bisa sembarangan gitu, jadi memang ada urutannya karena itu supaya bisa ke trace. Kemarin tahun lalu kita hanya punya 2, tapi tahun ini kita sudah memiliki 7 supplier yang bersertifikat FSC. Lalu proses yang kedua, setelah dari petani, dari petani kita kan perlu mengolah hasil hutannya ya, hasil rotannya ya. Kami bekerja sama dengan Pemda dengan menyewa gudang Hampangin ya, di Hampangin untuk bisa memproses rotan dari petani tersebut. Dan tentu saja gedung ini pun kami sertifikasi dengan FSC. Alasan kami menyewa tempat ini juga supaya rotan ini nggak terlalu panjang ya, nggak perlu lagi dibawa ke Jawa untuk diproses, diolah dan sebagainya, karena memang tujuan kami nanti kedepannya adalah kita bisa melakukan ekspor langsung dari Kalimantan sendiri. Nah ini stage yang ketiga, komitmen pengrajin yang tadi Ibu tanyakan. Ini yang akan kami jalankan di bulan depan, bagaimana mengembangkan pengrajin-pengrajin Kalimantan sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan kami. Dan untuk itu kami bekerja sama dengan UNEP. Target kami bisa bekerja sama dengan para pengrajin Kalimantan itu dengan bisa di 2 tahun pertama ini mengumpulkan 500 pengrajin ya. Dan goal yang keempat ini untuk Pak Bidi, bagaimana kami bisa di-provide ya, bisa difasilitasi untuk bisa membangun satu gedung warehouse atau outlet seperti Piungan ini, untuk kita bisa memproses hasil dari para pengrajin tersebut sehingga kita bisa melakukan ekspor dari Kalimantan. Ini yang tadi saya bilang, sudah ditetapkan bahwa kami sudah mengekspor ratan FSC ratan yang pertama dan juga dengan Nestil ke Amerika di Januari tahun ini 2024. Nah ini produknya yang bisa kita sudah lihat. Kenapa ini penting? Karena di produk ini kita mencantumkan ya, kita bisa bilangnya mengklaim bahwa produk ini memiliki FSC sertifikat dan juga NES Seal.
ini dua seal ini, dua cap ini sangat penting sekali ya. Ketika produk ini ya dicantumkan FSC dan MES, ini sudah berbeda. Customer yang membeli ini akan melihat, oh ini rotannya sudah ber-FSC, berarti ini rotannya sudah sangat ramah dengan alam. Lalu pengerjaannya sendiri dilakukan oleh pengrajin yang sudah memiliki sertifikat NES. Artinya mereka tahu pengrajin ini dibayar dengan upah yang layak. Ini sangat penting, ya, sehingga customer merasa ketika membeli produk ini berpartisipasi untuk pelestarian alam dan membantu orang-orang, membantu para pengrajin. Tuh, ini targetnya kami. Dan untuk mencapai target tersebut, kami sudah melakukan, ya, di Juli ya kita sudah katakan, dan Maret kita sudah melakukan pengiriman, di Maret kita sudah melakukan ekspansi untuk bidang pangan, ya, dan mesin-mesin yang baru dan sebagainya. Di bulan Juni, sebenarnya harusnya bulan Juni kita udah kick off untuk home weavers, tapi kita akan lakukan di bulan depan. Dan saya berharap di Desember kita sudah mulai pembangunan untuk gudang ekspor, gudang finishing, sehingga di Juni 2025 tahun depan ya Bu ya, ini kita sudah bisa melakukan ekspor handicraft pertama dari Kalimantan. Ada yang mau ditanyakan? Secara supply-nya dan secara tumbuh kembangnya. Dan ini factory nesting kami berada di beberapa negara. Kami mempunyai pabrik di China dan juga kami punya kantor representatif di Amerika untuk supaya bisa lebih dekat dengan customer. Dan kami mempunyai manufacturing atau pabrik di Indonesia sebanyak 9 pabrik, 3 pabrik di Jakarta, 5 pabrik di daerah Jogja, Klaten, ya, memang, dan rencananya kami pun akan membuka satu lagi di Kalimantan. Nah ini pabrik-pabriknya kami, jadi ini 6 pabrik yang memang bekerja atau memproduksi kertas ya, kertas-kertas seperti ini. Ini kita bilangnya roll wrap ataupun rigid box seperti ini, ya. Bahkan kami pun memproduksi Barbie, packaging Barbie ini kami yang produksi, berikut juga dengan plastik injectionnya. Tapi ini yang pabrik kami yang di Perkasa 2, nah, yang menyediakan Barbie. Lalu kalau mungkin di China kami memproduksi kayak semacam speed pack, itu kayak kalau kita minum susu itu ya, susu ultra kan biasanya dalamnya ada foilnya tuh ya, dan kita selama ini nggak bisa membuka. Tapi kita akan memproduksi di mana nanti kertas dan foil ini akan bisa dipisahkan sehingga sustainability daripada produk tersebut bisa kembangkan, bisa diproses ya. Tissue paper termasuk gift bag, ini gift bag ini. Nah ini juga produksi kami, bahkan boleh dibilang kami supplier terbesar untuk produk-produk seperti ini untuk customer kami di Amerika. Dan untuk handicraft, sekarang teman-teman berada di sini semua ya, di BP Indonesia 5 yang memproduksi barang-barang handicraft. Lalu juga ada BP Perkasa yang memproduksi untuk tas-tas paper kita dari kertas, dan Bantul yang memproduksi baju-baju Barbinya. Ya, jadi ada beberapa pabrik yang memang kita supply untuk PT Marker Indonesia untuk kebutuhannya mereka. Dan Kalimantan yang memang kita bekerja sama dengan Pemda untuk proses pengolahan bahan baku rotan. Dan ini customer-nya kami, baik lokal maupun ekspor. Jadi kita memang menyuplai misalnya kayak ke SGN itu kardus susu-susunya itu juga kami yang produksi. Terus ya yang lainnya, ini yang lokal di sana Nestle, dan ini yang untuk ekspornya. Dan untuk gerakan kami ketika melakukan FSC
paper yang pertama kali di tahun 2011 ya, ini kami mendapatkan North Star Award karena kami memulai FSC paper yang pertama di Indonesia. Jadi karena kami memulai FSC paper pertama di Indonesia, pabrik-pabrik paper yang lain pun mulai mengikuti untuk menilai FSC paper, ya, FSC untuk kertasnya. Jadi ini yang kami dapatkan untuk itu dan yang lain-lainnya juga. Semua pabrik kami karena berhubungan dengan customer di luar, kami dibutuhkan untuk menyediakan semacam sertifikasi, ya. Sertifikasi untuk semua pabrik-pabrik kami ini banyak kan mengikuti seperti ini, dimulai dari social compliance, lingkungan, energi, kualitas, kehutanan, keamanan, dan pengrajin. Jadi semua kami memiliki sertifikat tersebut, mulai dari social compliance sampai ke pengrajin kami. Dan sekarang kami fokus di FSC untuk rotannya. Kalau untuk paper kami semua sudah FSC. Dan ini kunjungan atau support yang kami dapatkan dari pemerintahan kami selama ini, yaitu kunjungan dari Pak Jokowi, Presiden kita, ketika kali kita mau bangun gedung ini. Dan kami juga mendapatkan support dari Gubernur Yogyakarta, Sri Mulyani, untuk pembangunan pabrik kami yang di sini, dan kita juga dapat kunjungan dari duta besar Amerika karena memang kami besar untuk supplier barang-barang kami di Amerika, dan terakhir dengan kunjungan dari Pak Muldoko sendiri ketika waktu COVID seperti itu, karena waktu itu rencananya Pak Jokowi mau datang cuma terkendala COVID sehingga diwakilkan oleh Pak Muldoko. Sekarang kita masuk ke PT Harmoni Usaha Indonesia, ya. Ini salah satu daripada perusahaan dari kami. Kenapa handicraft? Awal mula ya kan dari perusahaan paper, perusahaan kertas masuk ke handicraft, ini sangat jauh ya. Tetapi manajemen kami melihat bahwa potensi produk handicraft untuk dilakukan ini sangat besar. Waktu kami melakukan riset tahun 2018 di mana PT kami berdiri, ini wooden furniture dan handicraft Indonesia itu sudah mencapai sekitar $2 miliar, ya, di mana berarti ada potensi yang sangat besar yang belum digarap secara maksimal, terutama untuk memasarkan produk-produk ini di Amerika, Eropa, dan China juga, ya. Dan kita melihat pada saat itu ada banyak sekali kenaikan untuk permintaan produk handicraft itu sendiri, dan betul ketika kami di zaman COVID di tahun 2020 permintaan untuk produk handicraft kami ini sangat luar biasa, sehingga kami mengembangkan 5 desa di daerah Cirebon yang penduduknya tadinya tidak mendapatkan pekerjaan karena situasi COVID, itu bisa akhirnya berkembang, dan pada saat itu betul-betul kami pun bisa sampai mengekspor 111 kontainer per bulannya karena permintaan yang sangat tinggi tersebut. Dan visi-misi kami adalah berusaha untuk kita merubah dari yang namanya handicraft yang selama ini kan orang berpikir apa sih handicraft, produk itu sangat tradisional, sangat primitif, ya, kita bilang, ya. Dan kita mau merubah image itu untuk menjadikan handicraft menjadi skala industri, di mana sebetulnya handicraft ini memang memiliki potensi untuk dijadikan industri yang sama mungkin dengan pabrik-pabrik furniture ataupun pabrik yang lainnya. Dan untuk dapat mencapai visi tersebut, kami mempunyai visi untuk bisa mengembangkan industri handicraft itu melalui desain, product development, perencanaan produksi dan inventory dan stok-stoknya, lalu secara engineering atau secara sistemnya ketika memproduksi barang tersebut, menstandar
green bone-nya untuk tulangnya. Dan sangat bersyukur sekali operasional kami ini sangat didukung oleh para pengrajin kami yang dimana tersebar di seluruh Jawa, mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Itu sekitar 7.400-an, sekitar 7.500-an pengrajin. Dan dari jumlah itu di tahun 2018 ketika kita memulai 51% yang wanitanya. Tetapi di tahun 2022 ketika kami melakukan survei, ini sudah ada 61% wanita yang bergabung ya, di dalam sistemnya kami. Dan impact yang kami berikan dalam operasional kami, tentu saja saya sangat mendukung untuk pengembangan wanita di dalam supply chain kami. Dan ketika kami melakukan itu, para wanita pun akan mendapatkan konsisten pemasukan yang stabil ya, yang sesuai dengan UMR atau UMK, sesuai dengan kerja mereka. Dan yang terpenting adalah kita bisa melestarikan kebudayaan dan melestarikan keahlian ya, keahlian yang dimiliki oleh para pengrajin kita. Handicraft ini adalah boleh dibilang salah satu budaya kita lokal yang sangat-sangat tua, yang mungkin juga yang umurnya mungkin jauh melebihi kita sekarang ini ya. Dimana saya melihat waktu saya pertama kali lagi bekerja di DP di bidang handicraft, saya melihat banyak sekali pengrajin-pengrajin kita yang sudah tua-tua yang garis terakhir, istilahnya yang line terakhir, dimana mereka nggak mempunyai lagi generasi muda untuk meneruskan keahlian yang mereka miliki. Kalau kita sampai kehilangan skill atau kemampuan daripada orang-orang yang sudah tua, generasi tua ini, dan nggak bisa diestafetkan ke yang muda, maka negara kita akan nggak memiliki identitas atau budaya handicraft berapa tahun ke depannya atau beberapa generasi ke depannya. Jadi sangat penting sekali ketika kita mengembangkan handicraft, kita harus memiliki mindset atau pemikiran untuk bisa melestarikan craft itu sendiri. Ya. Ini sangat penting. Dan untuk semua ini kami support oleh MES. MES ini adalah satu NGO, ya, satu badan organisasi nirlaba di dunia yang memang mempunyai concern atau kepentingan untuk bisa melestarikan para pengrajin di seluruh dunia. Jadi MES itu nggak hanya cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia mereka punya. Dan mereka ini sangat concern supaya para pengrajin-pengrajin kita ini nggak makin habis. Oleh karena itu gimana caranya? Mereka memastikan bahwa pengrajin ini mereka memiliki semacam pride atau semacam kebanggaan untuk menjadi pengrajin. Karena selama ini kan image-nya pengrajin itu kayak yang apa sih gitu ya? Jadi kita berusaha mengangkat harkat ya atau martabat para pengrajin ini dengan mengakui mereka, memberikan upah yang memang pantas mereka dapatkan dari hasil kerja mereka, sehingga yang muda-muda, anak-anak yang muda-muda ini pun bisa ikut tertarik, nggak lagi tertarik untuk hanya bekerja di industri yang dipabrikan gitu kita istilahnya ya, tapi mereka juga bisa tertarik untuk mengerjakan pekerjaan tangan ini di rumah mereka, terutama untuk para wanita, para ibu, di mana mereka nggak perlu lagi berangkat ke pabrik atau pergi bekerja di luar rumah mereka, sehingga mereka bisa mengawasi atau merawat ya, merawat anak-anak mereka, di mana memang kita tahu ya generasi suatu bangsa itu bergantung kepada generasi anak-anak yang dirawat oleh orang tua mereka, sehingga kalau kita bisa membantu para wanita ini untuk bisa merawat anak-anak mereka dengan baik, kita juga sudah membantu negara kita ini untuk bisa berkembang dengan baik dengan SDM yang ada. Nah, ini lepas dari Heart Project atau BSR, di mana non-organisasi NGO ini merupakan dari Bill dan Melinda Gates Foundation yang mereka juga ada konsen di sana. Makanya kita ada program Her Health, di mana benar-benar memperhatikan kesehatan para wanita, terutama alat reproduksi, lalu Her Finance untuk membantu para wanita bisa mengatur keuangan rumah tangga dan sebagainya, dan program yang lainnya. Kami tidak hanya
istilahnya menyuruh atau menginstruksikan para pengrajin kami untuk melakukan pekerjaan mereka. Tetapi kami juga masuk membantu mereka untuk belajar bagaimana sih cara membuat produk yang kami butuhkan, dan kami memberikan training kepada para pengrajin-pengrajin kami dengan mengirim trainer-trainer seperti Pak Iwa ini ya. Ini boleh dibilang generasi pengrajin yang di Curug ya, lokasi yang sudah paling terakhir. Nah, ini yang saya tertuju. Kita kalau orang Jakarta atau Tangerang tahu, Curug itu dulu adalah kota handicraft rotan yang kedua setelah Cirebon, ya, atau ketiga setelah Cirebon, Gresik atau Surabaya, baru Curug Tangerang. Tapi sekarang habis. Curug itu nggak ada lagi pengrajinnya. Yang terakhir generasinya hanya Iwa. Dan saya udah survei, ya, itu generasi mudanya nggak ada yang mau lagi bekerja menjadi pengrajin. Dan saya bilang ini nggak boleh terjadi. Oleh karena itu kami training di daerah sekitar Curug, Serang, Anyer, Palimping, atas itu ya, juga kami kerjasama dengan ibu dukunya, ibu lurah mungkin ya, sana itu untuk mengembangkan kerajinan ini lagi. Dan mereka mampu, ya, mereka hanya kami training seminggu, ya, Iwa minat di sana seminggu, training sampai bisa, lalu mereka bisa produksi mulai dari 10 tas, ya, kasih ini 10 tas seperti ini, sampai akhirnya bisa memproduksi 250. Ibu lurahnya ini sangat semangat, ya. Jadi semua warganya yang wanita itu disuruh kerjain ini. Nah, kalau yang nggak bisa kerja-kerjanya, ibu lurahnya yang mengerjakan. Benar-benar luar biasa. Kalau menurut saya Ibu Aas ini, kalau memang nanti Pak mau pemilu atau mendatangi, itu saya bisa rekomend. Ya, beliau itu sangat concern dengan desanya. Dan Palimping itu adalah desa yang sangat di atas gunung dan sulit dijangkau. Nggak ada kendaraan, jadi kami harus ngedrop bahan, terus ngambil ngambil produk jadinya. Nggak ada transportasi, nggak ada apapun juga, benar-benar daerahnya yang sangat minim lah, ya. Jadi menurut saya ini sangat bagus ya, kalau misalkan mereka saja di atas gunung bisa mengembangkan handicraft, kita bisa kembangkan. Kenapa tidak dengan teman-teman yang dari Kalimantan? Istilahnya saya sudah ke sana dan melihat daerahnya masih lebih baik, kondisinya masih lebih bagus. Nah, ini juga di Tasik kita banyak lah. Nah, ini Iwa ini Iwa yang di Palimping ya, kalau nggak salah. Dan dia akhirnya nginap di rumah penduduk di sana. Kayak ini. Nah, ini juga kami mengembangkan para pengrajin yang ada di sekitar Jogja untuk menjadi pengrajin yang bersertifikat FSC untuk memproduksi produk ini. Ya, tim-timnya ini sampai di sana ini kami membantu para pengrajin supaya produknya sesuai dengan standar dan ukurannya bisa diterima. Kami menyiapkan jig yang kita bilangnya jig atau mal, supaya para pengrajin ini terbiasa bekerja dengan jig dan mal dan bisa standar nanti semuanya hasilnya. Iya, kayak itu. Jadi kan ukurannya cetakan, jadi ukurannya bisa sama semuanya, ya kan? Jadi nggak bisa lari ukurannya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini sebelum kita masuk ke proyek cutting?
Guys, pantas rapi. Ada mesinnya. Guys, keren banget. Wah, mantap. Kerajinannya banyak banget. Ayo kita masuk biar lihat lebih dekat. Tuh, banyak guys. Ya kan? Jadi kalau pakaiannya itu harus ada kulitnya juga. Ya. Ya, warna kumpul juga gitu loh. Sampel ini gimana gitu. Begitu yang lain juga udah ada. Guys, lihat guys, Surabaya ada. Maaf, Yogyakarta. Yogyakarta. Sebegini banyaknya. Wah, lihat nih kerajinan rotan. Padahal Kalimantan gudangnya rotan. Nah, keren kan? Mantap kerajinannya. Ajak meninjau. Ya. Ya. Jadi kalau
kan ini bilangnya Ini Pak Medi, justru selain yang processing rotan, sekarang ini kita juga udah mulai investasi di processing pisang. Karena kedebok pisang di Indonesia kan banyak, itu dibuang, ya kan? Jadi kita mau proses itu kita jadikan bahan baku. Jadi program kita adalah dari waste itu menjadi betul, betul. West to well kita bilangnya. Ya. Orang banyak bikin sayur. Ya, makanya. Oh, kedebok pisang itu. Oh, yang masih oke. Oke. Iya. Itu. Nah, Iya. biasanya kita udah finishing selesai, kita packing, masuk ke gudang, terus kita kontaineran. Kebetulan ini kita nggak kosong karena barang yang di pengrajin belum masuk ke sini ya. Kalau bulan depan sih udah penuh. Udah banyak banget. tempatnya siapa ini? Ibu itu. Mesiatin kah? Enggak, dia enggak termasuk. Nah, ini nanti pakai rotan, tapi nanti dililit pakai kulit. Nah, itu yang lagi dililit sama kulit. Ini cuttingan masih yang kayak gini aja. Iya, betul. Ini sekali dia kasih dimaafin. Iya. Udah selesai ini baru saya pamit. Sudah apanya?